warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi masyarakat Kolaka, Meambo. Saat ini saya berada di Kabupaten Kolaka dan bersama teman-teman KPU Kabupaten Kolaka. Siap. Saya sendiri Supriyati Prawati Nengtyas, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini kita bersama dengan Saya sendiri Bapak Haji Baharudin, Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka. yang cantik ini. Kalau saya Ibu Dian Mayasari, kebetulan bertanggung jawab di bagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kolaka. Bapak siapa? Saya sendiri Suparman, yang dimana bertanggung jawab sebagai Kadif Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kolaka. Kau ini kan gak asing lagi ya? Siap. YouTuber Kolaka. Siap. Oke, Abdurrahman, biasa dipanggil Om Jack, kebetulan menjabat sebagai Ketua sekaligus anggota KPU Kolaka. Kalau Pak Herman. saya Pak Herman yang bertanggung jawab terhadap perencanaan data dan informasi KPU Kabupaten Kolaka. Hai Baik. teman pemilih. Iya. Kayaknya kita ini kebetulan yang kedua lagi perjalanan dinas. Siap. Karena saat ini saya lagi Asik. datang monitoring ya di Kabupaten Kolaka, tepatnya di KPU Kabupaten Kolaka. Nah teman-teman, ini kan banyak yang bertanya di luar, masyarakat awam ya, mengatakan apa sih yang dikerjakan KPU pasca pemilu dan pilkada. Barangkali Pak Ketua mungkin ada Siap. tidak apa Ya. kegiatan yang jadi saya juga mau mendengar langsung dan Betul. sekaligus ya masyarakat ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ya. Kolaka. Baik, makasih Bunda atas kunjungannya. Karena 17 kabupaten kota yang ada di Sultra ini, Kolaka ini ya sepertinya pekan ini jadi prioritas dulu. Jadi baik, memang pertanyaan itu bukan hanya di Kendari berlakunya. Kita juga di Kolaka sering ditanya, apa gaweanmu sekarang setelah tahapan. Jadi sebenarnya untuk warga masyarakat Kolaka, biar untuk mengedukasi hari ini, kita berserta teman-teman. Jadi KPU itu selain gaweannya di kegiatan tahapan pemilu dan pilkada, itu sebenarnya yang pertama kita evaluasi dan pelaporan. Jadi evaluasi ini kita mengevaluasi apa-apa saja giat-giat kita kemarin di tahapan yang mungkin sekiranya masih kurang. Jadi kita akan insya Allah akan memperbaiki ke depan. Kemudian ya tentunya laporan, karena kita kan menggunakan dana hibah kemarin, jadi otomatis kita ada pertanggungjawaban. Jadi laporan ini kita pertanggungjawabkan di KPU Anggaran sudah Provinsi. dibalikin ya? Sudah, Oh, iya. sisanya Bunda ya. Ya sisanya. Kemudian di KPU RI itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah menariknya untuk kita adalah saat ini kita itu ada PDPB namanya. Jadi istilahnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi ini yang sementara kita laksanakan. Jadi setiap bulan kita laksanakan, cuman hitungannya per triwulan. Jadi setiap 3 bulan sekali kita pleno lagi untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa sekian data yang kita sudah mutakhirkan. Jadi itu. Jadi berkelanjutan terus 3 bulan sekali. Kita ini sudah masuk di tahapan triwulan ketiga Pak Herman ya. Setelah kita melalui tahapan triwulan pertama dan tahapan triwulan kedua. Kemudian berikutnya kita koordinasi kepada beberapa stakeholder, pemerintah, kemudian Bawaslu untuk tetap menjalin kerjasama, tetap silaturahmi agar apa-apa giat-giat kita itu mereka harus ketahui bersama dan kita jalan bersama, karena KPU tidak bisa jalan tanpa kerja-kerja bersama itu. Kemudian persiapan menjelang pilkada berikutnya itu juga kita harus siapkan, utamanya untuk persiapan merancang beberapa anggarannya, kemudian tahapan apa saja, dan yang tak kalah penting adalah kerja-kerja di internalnya kita. Itu yang paling penting. Jadi setiap pekan itu kita pleno rutin, kemudian kita menekankan bagaimana tercipta pelayanan di KPU ini, karena KPU ini kan pelayanan publik. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman, kita berusaha untuk menjadikan KPU ini menjadi zona yang terintegritas, artinya bahwa tidak ada boleh, memang layanan publik, tapi tidak sembarang orang yang bisa mengakses. Jadi itu kita bagaimana caranya menjadikan wilayah daerah KPU ini menjadi WBK, wilayah zona integritas, wilayah yang bebas korupsi. Itu saja Bunda, mungkin dari teman-teman semua Iya. bisa menjelaskan. Tadi sudah banyak ya Pak Ketua menyampaikan. Nah salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
bersangkutan. Nah, di sini ada pengampunya. Iya. Mungkin kita pengen lebih Oh, iya. detail lagi nih. Ada suhunya. Coba pengampunya di sini sebagai ketua divisi perencanaan data dan informasi. Oke, terima kasih Bu Ketua yang telah menyempatkan waktunya hari ini berkunjung di Kolaka. Hai teman pemilih, pagi ini kita ada di Pantai Kakao Kolaka. Sangat Kita indah. ngobrol santai dengan cuaca yang indah. Tadi habis kita jogging, ya kita tadi sudah menjelaskan. Saya hanya menambahkan bahwa Bawaslu kami sudah bersurat, kami sudah berkunjung ke Capil sebagai leading sektor yang menangani data kependudukan. Kemudian kami berkunjung ke rutan terkait warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih. Kemudian kami sudah berkunjung ke Kodim untuk meminta data TNI yang pensiun dan warga sipil yang menjadi anggota TNI baru. Dan kami juga sudah berkunjung ke Polri atau Polres Kolaka untuk data anggota polisi yang pensiun dan masyarakat sipil yang baru menjadi anggota Polri. Selanjutnya, sesuai dengan perencanaan kami Bu Ketua, kami laporkan bahwa untuk Senin dan Selasa besok kami akan melakukan coklik terbatas terhadap untuk data penduduk yang meninggal dunia hasil sensus BPS. Karena kami di Kolaka itu masih ada 25 warga yang hasil sensus BPS yang tidak memiliki akta kematian, dan itu tersebar di 12 kecamatan. Tapi untuk Coktas tahap 1 ini kami akan fokuskan di 5 kecamatan dengan 10 kelurahan. Hari Senin kami rencana itu Bu Ketua akan kami turun, tim KP itu kami bagi 2. Kami berharap karena kita suasana efisiensi, tapi dengan efisiensi Tetap semangat, tidak menghalangi langkah-langkah KPU. kegiatan-kegiatan KPU untuk tetap melakukan tugas-tugas utama kami, khususnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan tahapan sosialisasi. Sesuai rapat pleno kami kemarin, untuk Coktas besok ini kita fokus pada pemilih meninggal dunia dan pemilih baru. Tapi kami tetap akan Coktas 6 elemen data yang lain. Untuk data tidak padan DPT, kemudian data tidak padan di yang pasti bahwa kami berharap Dipadankan semua ya. kita akan fokuskan dan kita akan meminimalisir ketidakperakan data di PDP khususnya Kabupaten Kolaka. Itu mungkin Bu Ketua untuk sementara, saya kembalikan. Baik, saya sangat tertarik dengan tentang pemutakhiran ya. Salah satu elemen tadi adalah data penduduk yang meninggal dunia. Di luar itu jujur ya, kita sering dibully. Ini KPU ini gimana ini? Sudah meninggal tapi masih masuk dan masuk. Seakan-akan kita ini dianggap tidak bekerja. Kira-kira itu bagaimana ini Pak Kadif? Kenapa bisa kita sudah bersihkan, sudah dikeluarkan, tetapi kemudian kok muncul lagi? Sehingga yang terbully ini kita ini KPU. Gimana itu? Coba minta penjelasan ini dulu. masalah memang menjadi masalah turun-temurun di KPU. Karena selama warga meninggal dunia tidak memiliki akta kematian, maka oleh Kemendagri dalam hal ini Dinas Catatan Sipil akan tetap menganggap orang itu hidup. Dan kami sudah berkali-kali koordinasi dengan Capil untuk bagaimana mencarikan solusi ini. Kemarin kami, waktu bulan lalu saya bersama Ketua, kemudian bersama Kasubag, kita ke Capil juga, masalah yang sama. Cuma kemarin sudah sampaikan bahwa kalau ada keluarganya menguruskan itu akan diterbitkan akta kematian. Cuma Bu, persoalannya di bawah ini ribet. Salah satu faktor itu ternyata kenapa orang meninggal terpertahankan karena berkaitan dengan bansos. Contoh misalnya di desa A, karena yang bersangkutan dapat bansos, kalau diterbitkan akta kematian maka bansosnya akan diputus. Dan hal-hal inilah yang membuat menjadi masyarakat salah satu kendala kita. Tapi kemarin juga waktu pleno kita undang Capil, bisa misalnya ternyata di kecamatan itu sudah ada pelayanan akta kematian. Jadi warga masyarakat untuk tidak panjang lagi birokrasinya, cukup ke kecamatan melaporkan dengan meminta surat keterangan meninggal dari desa atau Di situ kelurahan. kendalanya adalah kita butuhkan kesadaran dari masyarakat yang jika ada keluarga yang sudah meninggal itu diterbitkan akta kematian dan dilaporkan ke Capil, sehingga otomatis juga maka akan hilang di DPT untuk pemilu atau pilkada ke depan. Baik, saya ya menambahkan bahwa silakan. setelah kemarin turun data Kemendagri itu, ternyata sebagian data meninggal ini waktu pemutahiran data untuk pilkada kemarin di bulan
bulan September kita pelana penetapan DPT itu sudah dikeluarkan. Iya. Tapi karena kondisi tadi, karena Kemendagri itu kan prinsipnya begini, selama yang bersangkutan tidak terbit akta kematian, maka yang bersangkutan dianggap masih hidup, walaupun kuburannya sudah tertulis Meninggal. di batu Berarti nisannya. intinya harus diterbitkan akta kematian. Berarti dibutuhkan kesadaran dari pihak keluarga atau pemerintah setempat untuk melaporkan ke instansi yang berwenang. Nah, tadi walaupun itu ya kita sudah bekerja luar biasa, tetapi kalau tidak didukung oleh sosialisasi, tentu juga kurang gaungnya. Nah, sekarang Pak Kadif ini adalah salah satu divisi yang paling panjang namanya. Sosdikli, Parmas dan SDM. Nih, apa nih kerja-kerjanya nih di Oke. masa-masa seperti ini? Jadi sebelum sebelum Pak Kadif menjelaskan, sepertinya saya harus tambahkan dulu yang tadi. Saya tidak sebut bahwa giat KPU setelah pilkada, setelah tahapan itu ada sosialisasi, partisipasi pendidikan pemilih, dan juga kita melakukan sosialisasi. Itu yang saya tidak sebut tadi ya. Iya, artinya Padahal salah satu intinya. Paling Kadifnya di penting. samping kok. Dan Oke, paling makanya penting, silakan Pak Kadif. bagaimanapun Itu yang terpenting kerja-kerja itu, kita, sosialisasi tadi. Iya, Ya, bagaimanapun oke. kerja-kerja kita kalau tidak disosialisasikan. Pantas dari tadi saya mau disiku ini karena saya tidak sebut. Waduh, silakan Pak Kadif. Nah, silakan Pak Dari Kadif. tadi ini saya diam-diam, aduh, kenapa tidak disebut gini? Padahal agenda. Nyempil. Agenda yang paling terpenting sebenarnya itu, Ya. saking pentingnya. Partisipasi pemilih harus tinggi. Siap, Bunda. Sebenarnya kami ini masih sementara mengevaluasi kinerja-kinerja kami yang kemarin. Karena kami kemarin sudah melakukan sosialisasi di banyak tempat, di pondok pesantren juga, di SMA, di kampus-kampus juga sama masyarakat. Kami semua telusuri dan kami akses semua untuk bersosialisasi kepada masyarakat sampai kalangan bawah pun, sampai di pas kemarin itu disabilitas juga kami disabilitas, ya, ya. sampai disabilitas kami juga terjun kemarin langsung. Dan ini kami masih mengevaluasi di data kami pemilih mana yang agak kurang pemilihnya. Dari beberapa segmen kami laksanakan sosialisasi kemarin, kita melihat kembali siapa saja yang pemilih yang agak kurang partisipasinya, apakah termasuk pemilih pemula yang dimana anak-anak SMA kelas 3 atau pemilih muda yang kayak di kampus-kampus. Dan kami masih mengevaluasi. Setelah mendapatkan data itu baru kita akan action ke lapangan, yang dimana supaya kami turun sosialisasi ini sesuai dengan fokus yang kami targetkan. Dan juga tidak lupa kami juga terus mengekspos nanti ini di kanal YouTube KPU terkait sosialisasi pendidikan pemilih, kegiatan kami di KPU selama ini setelah pasca pemilu. Nanti akan aktif di media sosial KPU Kabupaten Kolaka, dan saya harapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka juga bisa mengupdate di Kanal YouTube YouTube-nya, kanal ya, YouTube KPU betul. Kayaknya Kabupaten Kolaka. get podcast begini kita akan rutinkan Pak Iya, Kadif. Dan salah insya satu Allah. sebenarnya Kebetulan. tugas Pak Kadif ini udah terpenuhi. Iya, karena kebetulan kami punya masternya di sini. Manfaatkan talenta ini Iya, miliknya. Dia master punya skill podcast khusus kan. Kabupaten Kolaka. Aduh. Wajib itu. Ayo terus. Baik Pak Kadif. Nah, sekarang sebagaimanapun hebatnya kerja-kerja ketua dan anggota KPU itu tidak akan berarti tanpa dukungan dari sekretariat. Benar, Makanya Bu. antara pihak komisioner dalam hal ini ketua dan anggota beserta sekretariat itu harus bersinergi. Nah, gimana ini dukungan dari Pak Sekretaris dan juga Ibu Kasubag terhadap kerja-kerja teman, dan juga apa sih juga kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sekretariat? Monggo Pak Sek. Ayo aja. Oke, terima kasih dari pimpinan KPU Provinsi yang kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih sempat berkunjung di pagi hari ini, walaupun kita habis jalan Dan sangat santai. asik ya kita, Asik, kita dijelaskan lepas. juga kita ini habis Iya, jogging. iya, habis jogging, pokoknya kita santai di minggu ini di akhir bulan. Jadi begini kami sampaikan bahwa sekretariat KPU Kabupaten Kolaka pada dasarnya mendukung kerja-kerja penuh terkait kegiatan yang non pemilihan non tahapan. Salah satunya adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu memang setelah PKPU 1 2025, setelah
kerja kita yang tidak kalah penting adalah pemutahiran data pemilih. Selanjutnya bagaimana sudah disampaikan dalam Pak Kodim, kami sekretariat dengan melihat menyiapkan fasilitas untuk melakukan cek tas terbatas, insya Allah akan dilaksanakan besok 2 hari ke depan. Itu baru yang tahap pertama. Ya. Di tahap kedua ini Bu masih di belum 10 lagi. Kita lihat dulu kesiapannya dan anggaran ketika sudah mencukupi kita akan melakukan lagi yang tahap keduanya. Kemudian yang tidak kalah penting, kami ke sekretariat sudah melakukan yang tidak kalah penting. Pasti masyarakat bertanya bahwa kemarin itu surat suara pemilih itu dikemanakan? Itu Ini belum tahu ya itu, kita ya. belum tahu itu kemana. Ya. Jangan sampai di kilo-kilo. Ya, ditimbang dan Ditimbang, sebagainya. dijual. Jangan sampai image-nya Ya, masyarakat betul. bertanya Perlu Kabupaten Kolaka. disampaikan, ya. Kami harus jelaskan bahwa kami kemarin telah melakukan lelang oleh KPKNL, Oh ya, Kantor lelang. Pelayanan Lelang, ya. Lelang Negara, Kekayaan dan Negara dan Lelang itu sudah salah satu perusahaan. Tadi minta maaf agak sedikit ribut. Di mana tadi di lelang Pak Sek? Di lelangnya itu di KPKNL, Oh, kantor yang ada di KPKNL, Kendari, ya. Kendari, Kekayaan Negara dan Lelang. Lelang. Ada kantornya di provinsi dan itu mereka yang menentukan dari awal sampai pemenangnya. Dan alhamdulillah untuk Kolaka sendiri itu logistik pemilu yang pemilu kemarin itu sudah terangkat semua. Sudah terangkat semua, Semua. sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepatnya di depan Polres sudah aman kemarin. Sudah clear. Karena saya wanti-wanti takut juga Bu karena kontraknya itu sampai bulan 10. Banyak efisiensi nih. Iya, kalau sudah jalan lagi sewa gedung, Nggak sewa sewa gedung gudang, lagi. nggak ada Iya, lagi. iya, sewa Alhamdulillah gudang. sudah selesai itu. Alhamdulillah. Dan yang tidak kalah penting lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya juga baru Ya. baru update kemarin, baru Mei kemarin dilantik. Dukungan dari teman-teman pimpinan, kemudian jajaran sekretariat, kasubag dan sebagainya, sekretariat yang mendukung kerja-kerja berlangsungnya di jajaran tahapan kami akan berkolaborasi kerjasama terkait peningkatan baik itu sosialisasi maupun pemutakhiran data pemilih Nah, ini terkait saya mau nanya ini. Kan ada surat ya dari Ya. kami ya dari provinsi tentang bagaimana sudah sampai sejauh mana progres daripada penilaian ya maturitas SPIP terintegrasi. Apakah sudah selesai atau gimana dan pasti ada enggak kendala-kendala yang dihadapi? Iya. Oke. Saya kembali sampaikan bahwa kemarin kami memang dari KP Provinsi mengundang untuk bergerak cepat. Iya, kami diundang KP Provinsi Sulawesi Tenggara, diundang sekretaris Kasubag dan divisinya. Dan kebetulan divisinya ini adalah divisi hukum dan pengawasan Pak Majid. Nah, kami di situ sampaikan bahwa di SPP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup KPU Kabupaten Kolaka di KPU itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah kemarin di tanggal 18 kami suruh Kasubag itu mempelototi pekerjaan yang pengisian yang kami difokus di 3.1 penetapan tujuan. Ya, penetapan Tujuan itu sudah kami lakukan. Yang kendalanya sekarang itu kami tinggal melampungkan dan mengumpulkan bukti-buktinya, evidence-nya yang itu Bu. Evidence-nya, ya. Iya. Nah, kendala memang ya saya lihat itu di grup salah satu kendala yang paling memang belum ya sebagian utama adalah evidence atau bukti. Nah, artinya apa juga di sini saya mengingatkan kepada teman-teman kegiatan apapun itu wajib kita administrasikan. Iya. Terutama ada dokumentasi foto, kemudian juga notulensinya, berita acaranya, daftar hadir dan tentu juga undangan. Karena itu akan menjadi evidence dari setiap pengisian di SPP terintegrasi tersebut kan. Iya. Nah, terkait pembangunan zona integritas. Karena oh ya pemirsa, salah satu juga memang yang kami target untuk bisa masuk ke WBK nanti adalah Kabupaten Kolaka. Nah, tentu bagaimana ini kerja-kerja teman-teman semua ini. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya dan sudah berkunjung di Kabupaten Kolaka. Semoga pimpinan menikmati Sangat dengan menikmati. jalan-jalan satunya kita tadi. Tadi dapat 5 kilo ya. Iya. Lumayan. 5 kilo lumayan. Langsung saja kalau persiapan tentang zona integritas itu kalau di kantor kami kan melihat dari keadaan kantor kami. Yang pertama itu kami harus menyediakan resepsionis, meja tempat betul. pelayanan. Terus kawasan zona berintegritas termasuk di surat yang telah diberikan sama Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa toilet itu harus berdasarkan toilet umum, nggak boleh masuk di dalam ruangan. Ya, itu yang utama. Terus saya lanjut saja langsung ke bagian Parmas. Kalau dalam tidak ada tahapan ini non pemilihan, kami
melaksanakan sosialisasinya melalui sosial media. Itu makanya kami meminta untuk masyarakat Kabupaten Kolaka agar sekiranya dapat mengikuti atau memfollow sosial medianya kami, yaitu KPU Kabupaten Kolaka, Instagramnya, Instagram, Twitter, sama Facebook, YouTube juga ada, TikTok juga ada. Dan sekiranya kalau ingin melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan setelah non pemilihan, kami selalu mengupload ke situ. Alhamdulillah setelah non pemilihan ini kami punya banyak kegiatan dan tidak seperti yang asumsi masyarakat kalau KPU itu nggak ada kegiatan pada saat dianggap ya. Iya, kami ketika dianggap selesai katanya pemilihan pilkada, maka KPU itu nggak ada kerjanya, dianggap katanya, oh itu KPU itu makan gaji buta. Iya betul. Padahal di tiap-tiap divisi itu bagian itu sudah punya kegiatan masing-masing, terutama bagian SDM dan Parmas. SDM itu masih sering mengurus tentang masalah kepegawaian, masalah pelantikan P3K ini yang barusan itu Bu, barusan CPNS alhamdulillah Ini ada dapat juga. berapa ini? P3K-nya dapat berapa kemarin? P3K 7. Terus CPNS 3. Alhamdulillah. Nah, Berarti makanya untuk di itu dia, Kabupaten yang Kolaka kamera. P3K-nya sudah terangkat semua. Alhamdulillah sudah. Gelombang pertama. Sudah Gelombang terangkat pertama, iya. dan sudah habis, sudah tidak ada lagi yang honorer. Alhamdulillah. Iya. Artinya kita mengucapkan terima kasih juga Iya. kepada Pak Sekjen yang sangat luar biasa Iya. bagaimana memperjuangkan Iya. para PNP kami ya. Iya. Itu sekarang alhamdulillah sudah semua masuk Iya, alhamdulillah. menjadi P3K. Dan juga Dan ya sedikit lagi Bu, silakan. kami di bagian Parmas khususnya sosialisasi itu terkendala di masalah anggaran karena kami nggak bisa melakukan sosialisasi Di masa dimanapun non-pandemi, ya. karena apalagi tidak didukung masalah anggarannya kayak begitu. Makanya kami usahakan saja dulu mensosialisasikan kegiatan kami melalui media sosial. Terus gimana ini? Artinya Iya. tentu KPU itu harus bersinergi dengan Pemda ya. Iya. Artinya bagaimana Iya. juga Pemda itu harus mendukung Iya. giat-giat apa yang dilaksanakan oleh KPU ini kan Iya. kegiatan ini kan sifatnya nasional dan betul. juga tentu kita membutuhkan dukungan dari Pemda setempat. Iya. Nah, kami berharap ini gimana ini hubungan teman-teman Oke, dengan Pemda? mungkin coba. mungkin saya jadi gini Bu. Pak Ketua, Jadi gimana mungkin ini? ini juga mungkin segmen terakhir ya. Karena Ya. sudah masuk ke segmen harapan kalau Ya, pertanyaan. harapan ya, Iya. benar harapan. Jadi baik untuk yang tadi kegiatannya Pak Kadip data informasi itu Pak Herman, 4.000. kita alhamdulillah dapat sedikit asupan dari APBN. Oh, APBN. Ya. Oh, APBN. Sedangkan giat yang tadi yang saya bilang Bu, mulai dari giat pertama tadi koordinasi, kemudian giat sosialisasi, partisipasi, karena kita harus banyak buat event di situ. Karena untuk turun ke masyarakat 135 desa ini kan biar tidak mungkin kita tanpa biaya gitu. Jadi besarnya di sosialisasi. Kemudian giat-giat yang lainnya tadi sangat banyak kita dengar sendiri teman-teman. Jadi kami sangat mengharapkan ya, kami juga sudah mengusulkan ke Oh, Pemda. sudah ada komunikasi dengan pihak Pemda. mengusul ke Kami Pemda. berharap mudah-mudahan Iya. Pemda juga ya bisa Tinggal- menonton YouTube ini ya. Iya. Bisa Tinggal- membantu Iya. kegiatan teman-teman KPU Iya. ya dengan memberikan Iya, anggaran anggaran. dana non tahapan. Karena kemarin pilkadanya alhamdulillah berjalan dengan keren, Ya. dengan Luar biasa ya, penambahan non-PSU ya. penambahan Non-PSU. anggaran untuk Ah. kedepannya penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya lebih keren lagi ya, harus dimulai dari saat ini kerja-kerjanya. Iya. Nah kalau kita tidak dikasih asupan ya tidak mungkin kita bisa maksimal. Jadi ayolah saling membantu, bersinergi ya untuk kita sama-sama mensukseskan demokrasi di Kolaka Di melalui Kabupaten kerja-kerja KPU. Kolaka. Iya. Baiklah. Makasih banyak Bunda Ya. Pu. Baiklah masyarakat Kolaka yang Meambo tadi Kolaka sudah Meambo. apa? Kolaka Meambo. Kolaka Meambo. Masyarakat Iya, masyarakatnya juga Meambo. Masyarakat Kolaka Meambo. Inilah tadi bincang-bincang kami bersama teman-teman KPU Kabupaten Kolaka, dan tentu apa yang kami sampaikan juga adalah sifatnya mengedukasi kepada masyarakat dan juga sekaligus mensosialisasikan bagaimana masyarakat Kolaka juga berkontribusi dalam setiap kegiatan-kegiatan, terutama pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan harapan kami kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi, dan juga insya Allah saya akan berkunjung juga di kabupaten yang lain. Tunggu kedatangan kami dari KPU Provinsi. Salam sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama salam. KPU Salam melayani. KPU melayani. Kolaka Membo. Terima kasih Bunda. Salam dengan pimpinan yang lain dengan Semoga keluarga sehat terus, besar Bunda. KPU Sulawesi Tenggara. Amin. Seru dan ya. selalu makin cantik.